Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya bersyukur dan tentunya berbahagia. Hari ini spesial karena ini pertama kali saya masuk ke gedung yang penuh dengan sejarah dan mudah-mudahan selalu menghadirkan kebaikan untuk negeri kita. Di Main Hall Bursa Efek Indonesia, IDX. Kalau lagi Car Free Day, saya suka jogging melihat IDX ke arah kanan maupun baliknya. Tapi belum pernah masuk ke sini karena saya tidak ada rekam jejak di pasar modal. Tapi tentunya ketika saya mendapatkan undangan untuk menghadiri Economic and Market Outlook 2025, tanpa berpikir panjang, saya sampaikan ke staf khusus, tolong diagendakan untuk saya bisa hadir pada tanggal 28 November. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia, yang tadi sudah memberikan sambutan sekaligus menjelaskan apa itu BEI, peran dan kontribusi signifikan yang juga terus dilakukan oleh komunitas pasar modal, dan tentunya kita harapkan BEI semakin maju ke depan. Boleh tepuk tangan untuk BEI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Bung David Setianto, selaku Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia, AAEI, bukan AADC ya, AAEI, yang juga menggelar acara ini. Saya dengar ini acara tahunan, mudah-mudahan juga selalu dihadirkan gagasan, ide, sekaligus juga diskursus yang memang benar-benar relevan dengan tantangan Indonesia maupun dunia hari ini dan ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan tentunya ingin menyapa Bapak Ibu para tokoh yang telah hadir. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tadi sudah diperkenalkan dan saya mengikuti dengan baik, termasuk tentunya sahabat saya juga di sini, anggota Komisi 11 DPR RI yang menjadi mitra dalam urusan keuangan, ekonomi, termasuk partnernya dengan OJK dan Bank Indonesia. Saya tentu bersuka cita dalam forum yang baik ini juga dihadiri bukan hanya secara langsung oleh Bapak Ibu para sahabat sekalian, tapi juga secara virtual dari berbagai penjuru tanah air. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika saya mendapatkan penjelasan bahwa tema yang diangkat dalam Economic and Market Outlook tahun ini yaitu Sustainable Finance Transformation Towards a Green Capital Market, dengan subtema yang terkait dengan infrastruktur. Infrastructure as the cornerstone of Indonesia's sustainable future and prosperity. Saya tentu seketika mengapresiasi tema besar ini yang memang sehari-hari menjadi perhatian kita semua. Di sini saya juga hadir dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ada staf khusus Pak Jovan Tukonsina, Ibu Meriana, Roni Hutahayan, dan yang lainnya. Juga setiap hari kami berdiskusi untuk terus membangun network dengan berbagai stakeholders yang relevan, dengan upaya kita untuk menghadirkan sustainable growth
with equity. Pertumbuhan ekonomi yang ingin kita kejar, yang Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto begitu optimis bahwa Indonesia bisa dan harus tumbuh ekonominya bahkan 8%, tetapi juga tentu semangatnya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi juga yang berkelanjutan, yang berkeadilan. Sehingga kata-kata ramah lingkungan, kemudian juga berkeadilan dalam arti inklusif, melibatkan semua golongan, ini penting untuk kita lekatkan dalam satu tarikan nafas yang sama. Karena seringkali kita terjebak juga for the sake of growth, for the sake of high economic growth, kita melupakan saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan atensi dan bantuan langsung. Justru mereka lah yang harus kita dahulukan. Oleh karena itu, elemen utama dari hadirnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang berkelanjutan dan berkeadilan tadi, pertama tentu kita harus mendorong semua faktor pertumbuhan di Indonesia. Yang kedua, kita juga ingin meyakinkan itu semua bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena tanpa pekerjaan, maka masyarakat kita sulit untuk sejahtera. Pekerjaan bukan hanya menghasilkan pendapatan, tapi juga ini merupakan status sosial yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dignity ada di situ. Tentu pekerjaan yang layak, pekerjaan yang halal. Kemudian juga kita ingin mengangkat saudara-saudara kita dari garis kemiskinan. Ada yang extreme poor, ada yang poor tapi juga ada yang near poor. Yang hampir miskin ini seringkali juga tidak terlalu disentuh, padahal goncangan sedikit terjadi di dunia, maka berpengaruh ke Indonesia dan bisa jadi langsung berpengaruh menurunkan mereka di bawah garis kemiskinan. Jadi semangat kita juga harus mengeradikasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Dan yang terakhir, last but not least, adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan, mengejar peningkatan kesejahteraan rakyat dengan upaya menjaga lingkungan hidup kita. Sustainability bukan hanya menjadi buzzword, tetapi juga harus benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejak kita membuat perencanaan. Dan kita harus mengaudit setiap kegiatan kita, setiap upaya ekonomi dihadapkan pada upaya menjaga bumi dan lingkungan hidup kita. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi tema besar yang diangkat oleh Market Outlook tahun 2024 ini, dengan harapan kita semua bisa memotret apa peluang dan tantangan ke depan. Jadi analis tugasnya kan melakukan perakiraan. Cuaca bisa panas, bisa dingin, bisa seketika hujan dengan angin yang kencang. Jadi mudah-mudahan kalau analisnya baik ataupun tepat memprediksi cuaca bahkan musim 2025 and beyond, maka kita bisa mendapatkan certainty, paling tidak lebih punya keyakinan bagaimana ekonomi ke depan, termasuk bagaimana pasar modal bisa kita kembangkan di tahun mendatang. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang tentunya ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dari tema yang dibahas hari ini. Bapak Ibu sekalian, Kabinet Merah Putih usianya baru 5 minggu, karena kami dilantik pada tanggal 21 Oktober dan hari ini tanggal 28 November, jadi kurang lebih 5 minggu. Artinya mohon dimaklumi kalau kami semua masih juga menata
dari yang paling mendasar adalah ketika terjadi pengembangan portfolio kementerian dari 34 menjadi 46, dari 4 Kemenko, kementerian koordinator menjadi 7 kementerian koordinator. Di antaranya Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini adalah pertama kalinya ada. Jadi pertama kali dalam sejarah kabinet ada nomenklatur infrastruktur dalam sebuah Kemenko, dan ini menunjukkan ada urgensi dan juga ada harapan. Bapak Presiden kita tentunya juga merespons dari apa yang beliau dengarkan, aspirasi dari berbagai stakeholders termasuk juga berbagai kalangan masyarakat yang ingin infrastruktur ke depan pembangunannya juga semakin tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga distribusi kesejahteraan di seluruh wilayah. Itulah spesifik infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Artinya ada masalah, ada tantangan bahwa pembangunan infrastruktur ini masih ada gap-nya. Dan kita ingin tentunya Indonesia yang begitu luas ini, pertumbuhan ekonominya, kesejahteraan rakyatnya juga bisa terdistribusi dengan baik. Kalaupun tetap ada disparity, ada kesenjangan, jangan terlalu jauh gap itu. Pembangunan selama ini memang difokuskan di Pulau Jawa karena memang jumlah penduduknya paling besar, jauh lebih besar dibandingkan pulau-pulau lainnya. Tapi setiap warga negara harus merasakan arti dan manfaat dari kemerdekaan. Di abad 21 lebih relevan lagi ketika kita juga ingin masyarakat, saudara-saudara kita di daerah yang terkategori 3T, terdepan, terluar, tertinggal, ini juga bisa mendapatkan perhatian langsung oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur. Jadi urgensinya di situ. Dan yang kedua, tantangan pembangunan juga terus terjadi ketika kita ingin menghadirkan keseimbangan tadi. Sumber daya selalu terbatas, resources kita tentu ada batasannya, termasuk sumber daya keuangan untuk membiayai proyek-proyek atau program-program infrastruktur. Nah, di sini kita berharap jangan sampai dari keterbatasan anggaran tadi, kemudian pembangunannya tidak tepat sasaran, tidak efisien. Ada beberapa studi kasus misalnya, bandara didirikan, bagus, besar, megah, tapi setelah jadi, utilisasinya tidak optimal, penggunanya tidak banyak, maskapai penerbangan tidak datang ke sana, akhirnya tidak optimal, bahkan bisa dikatakan mubazir, padahal biaya pembangunannya triliunan rupiah. Apakah karena perencanaannya kurang matang atau kurang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, atau dalam pembangunannya juga ada kebocoran-kebocoran dan permasalahan-permasalahan lainnya, termasuk terkait dengan lahan, regulasi, konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi permasalahan-permasalahan klasik tadi juga harus menjadi perhatian kita. Nah, kemudian tentunya dari itu semua kita berharap bahwa infrastruktur ke depan juga bisa menjawab apa yang menjadi visi misi dari Bapak Presiden kita. Asta Cita. Ada 8 visi dan misi besar yang akan dijalankan oleh pemerintahan 5 tahun mendatang. Di antara sekian banyak itu, beliau menyampaikan pentingnya bangsa Indonesia sebesar Indonesia ini harus punya kemandirian, swasembada pangan. Ini menjadi prioritas yang utama. Sederhananya begini, 280 juta orang setiap hari butuh makan, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, masalahnya kita sendiri
belum mencukupi kebutuhan dasar itu. Kita harus berharap produk-produk komoditas pangan datang ke Indonesia melalui impor. Sedangkan kita tahu perubahan iklim, bahkan dikatakan sekarang krisis iklim ini selalu menjadi tantangan terbesar bagi produktivitas pangan di seluruh dunia juga. Gagal panen akibat kekeringan, kelebihan air karena banjir. Jadi kekurangan air nggak boleh, kelebihan air juga nggak boleh. Belum bicara perang yang terjadi sampai dengan hari ini berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi di Timur Tengah juga mengganggu supply chain. Ini bicara pangan. Yang kedua tentu energi. Energi kita juga terbatas. Oleh karena itu kita harus masih mengimpor dan sangat ditentukan oleh mereka, negara-negara produsen minyak dan gas. Ini juga menjadi tantangan yang luar biasa. Kalau terganggu supply-nya, maka harga minyak akan meroket dan ini semua akan mengganggu semua asumsi kita dalam ekonomi. Oleh karena itu, kita harus punya paling tidak semangat untuk menghadirkan kemandirian dan ketahanan atau swasembada energi. Di sinilah pentingnya kita mencari sumber-sumber lain, energi baru dan terbarukan. Ini juga harus benar-benar kita kembangkan teknologinya dan juga produktivitasnya. Nah, itulah dua hal tentunya selain kita ingin meningkatkan daya saing melalui hilirisasi misalnya. Kemudian juga kita tahu digitalisasi juga akan terus dilakukan dan semakin gencar untuk sekali lagi menjadi bangsa yang adaptif dan bisa merespons tantangan dan peluang kemajuan abad 21 ini. Itu semua membutuhkan infrastruktur. Itu semua membutuhkan sarana-prasarana yang memungkinkan pangan, energi, dan sektor-sektor industri lainnya itu bisa lebih mudah terdistribusi, baik secara internal, secara domestik. Apalagi kalau kita punya semangat untuk merambah pasar ASEAN, 660 juta penduduknya, bahkan pasar dunia. Jadi kalau kita berbicara infrastruktur itu dari ujung ke ujung. Oleh karena itu sebuah kehormatan tentunya bagi kami untuk bisa menjadi bagian pembangunan ekonomi khususnya di bidang infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Ada 5 kementerian teknis yang berada dalam koordinasi kami. Boleh saya jelaskan di sini? Apa sudah mengerti semuanya? Kalau sudah saya selesai, kemudian ini juga sambil terus kita pelajari dengan tekun. Yang pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional. Cocok nggak? Cocok nggak ini kalau dibawa ke Menko Infrastruktur? Saya waktu itu 8 bulan di sana mengurusi tanah. Jadi pertama kali dapat tugas dari Presiden Jokowi mengurusi pertanahan. Padahal basic saya pertahanan. Tapi pertanahan dengan pertahanan ternyata banyak sekali kaitannya. Jadi semua membutuhkan lahan. Lahan yang clean and clear baru bisa dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur. Tanpa lahan yang clean and clear hanya menyisakan masalah di kemudian hari. Tidak bisa atas nama kecepatan pembangunan terus kita berasa rusuh, kita babat yang penting jalan dulu. Ada masyarakat di sana, ada hak-hak rakyat yang harus dijelaskan dan diberikan. Tidak boleh kemudian asal terabas. Nggak bisa kemudian hutan, kategori hutan hidup tiba-tiba udah pokoknya kita babat. Tidak bisa seperti itu. Dan ini kontraproduktif dari semangat tadi, sustainable atau green economy, green development menuju net zero emission. Semua harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku. Walaupun seringkali kita terjerat oleh aturan yang kita bikin sendiri, tapi ya harus
selesaikan secara konstitusional juga, karena negara ini negara hukum. Tidak bisa atas nama kecepatan kita terabas hukum, aturan, nanti menjadi pemwaktu, nanti ada yang menjadi korban. Saya rasa tidak ada yang ingin menjadi korban. Oke. Nah, tapi harus ada kecepatan. So, bicara agraria dan tata ruang, spatial planning, ruang Indonesia ini luas sekali, darat, laut, udara maupun bawah tanah. Regulasinya harus benar, referensinya harus satu, sehingga kebijakan satu kata one map policy ini harus kita sukseskan. Bahkan kita harus juga segera mewujudkan single spatial planning policy, kebijakan satu tata ruang. Jadi RTRW, rencana tata ruang wilayah nasional, itu harus kita siapkan dengan baik. Diturunkan nanti ada yang namanya RDTR, rencana detail tata ruang. Petanya harus akurat, harus kredibel. Inilah kerjasama yang harus dibangun juga, bukan hanya oleh Kementerian APR BPR, tapi juga dengan BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini satu hal. Belum lagi bicara hal-hal yang juga sering mencekam ketika rakyat, bahkan saya jangan-jangan di antara kita yang punya masalah dengan tanah. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku punya sertifikat juga, mafia tanah begitu. Ada Pak Ibu? Banyak. Ada yang terlibat. Kok terlibat? Menjadi korban. Ada yang menjadi korban. Laporkan ke Menteri Usul namanya caranya. Dulu saya menangani di sana. Yang kedua, Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Tentu ini yang paling mendasar karena bicara infrastruktur, konstruksi semuanya, baik jalan, jalan raya, jalan provinsi, jalan daerah, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, infrastruktur dasar, air, listrik, apapun ada di situ. PU, Pekerjaan Umum. Yang ketiga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP. Dulu jadi satu, PU dengan PKP. Sekarang dipisah, tapi ya sama saja urusan perumahan rakyat. Dan ada semangat membangun 3 juta rumah di seluruh Indonesia, baik di desa-desa maupun di wilayah urban, di kota-kota. Ini luar biasa. Can you imagine? Satu rumah berapa biayanya, sehingga butuh pembiayaan yang besar. Dan rasanya APBN tidak akan mampu untuk bisa sepersekian itu. Jadi kita butuh kreatif, butuh terobosan-terobosan agar pembiayaan rumah rakyat tadi juga bisa terjawab. Ada kurang lebih 11 juta kepala keluarga yang tidak punya rumah, backlog, ya, termasuk juga yang terkategori meninggali rumah yang tidak layak huni. Yang keempat, Kementerian Transmigrasi. Ini dihidupkan kembali. Kalau kita yang familiar ketika Orde Baru zaman Pak Harto, Kementerian Transmigrasi salah satu kementerian yang sangat berpengaruh karena memang ketika itu besar-besaran secara masif memindahkan masyarakat di Pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Indonesia Timur, Papua dan lain sebagainya. Nah, sekarang dihidupkan kembali setelah di masa pasca reformasi menjadi satu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sekarang secara khusus dilepas dan tujuannya adalah bagaimana Kementerian Transmigrasi ini bisa membantu tadi mengurangi kesenjangan. Belum lama ini saya mendapatkan laporan dari Gubernur, PJ Gubernur Papua Pegunungan yang mengatakan, Pak Menko, biaya satu sak semen di Papua Pegunungan itu bisa Rp800.000. Kalau di sini berapa? Ada yang tukang semen di sini? Artinya itu bisa 10 kali lipat dari bahkan di provinsi dibandingkan provinsi sekitarnya, apalagi dengan di Jawa.
Jadi betapa mahalnya biaya pembangunan bagi saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Jadi kita harus punya simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita tersebut. Nah, disinilah kita harus punya strategi yang baik pula. Dan yang terakhir, yang kelima, Kementerian Perhubungan. Perhubungan yang baik tentunya menghubungkan antara semua wilayah kita dari Aceh hingga Papua. Jadi konektivitas itu menjadi kekuatan, bahkan backbone pertumbuhan ekonomi. Biaya logistik kita masih terlampau tinggi. Dan kita ingin mengurangi dari, kalau tidak salah, 15% PDB menjadi 8% PDB karena masih terlampau tinggi. Ini juga terkait dengan skor, ICOR kita, Incremental Capital Output Ratio. Kita yang masih tinggi, 6 lebih. Pak Presiden punya atensi yang luar biasa. Kalau ICOR bisa kita kurangi, kita turunkan, artinya kita lebih produktif, lebih efisien. Dan disinilah kita bisa tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan lebih baik. Indonesia hari ini per kapita income-nya itu 4.800-an US dollar. Padahal kalau kita ingin masuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, itu kalau kita bisa tembus di atas 12.000 US dollar. Long way to go. Ingat, window-nya, jendelanya itu sempit. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lebih paham betapa pentingnya kita bisa memaksimalkan potensi dari bonus demografi yang kita miliki. 2030, 2040, window-nya singkat. Jangan sampai Indonesia keburu tua sebelum kaya. Ketika sudah lewat masa itu, akan terjadi declining atau aging population. Dan itu berat, dan itu tidak mudah. Dan tidak banyak negara yang diklaim ataupun diprediksi menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kemudian berhasil keluar dari middle income trap. Nah, Indonesia harus bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah tadi. Kembali, infrastruktur menjadi cornerstone. Dan yang tidak boleh dilupakan, bahkan menurut saya, kebetulan saya juga mengambil doktoralnya tentang sumber daya manusia. Human capital, for me, human capital itu segala-galanya. Kita boleh berbangga mengatakan Indonesia negara kaya dengan segala sumber daya alamnya. Kalau manusianya tidak punya kapasitas yang memadai, SDM yang tidak berkualitas, maka kita tidak bisa mengoptimalkan sumber daya alam tadi. Hari ini, Human Development Index kita di posisi nomor 6, bukan di dunia, di antara negara-negara ASEAN. Pertama Singapura, kedua Brunei, ketiga Malaysia, keempat Thailand, kelima Vietnam, baru Indonesia. Di dunia kita nomor 112. Nah, tidak apa-apa, kita terbuka, ini negara-negara kita sendiri, kita koreksi diri kita sendiri, tetapi human capital kita, pembangunan manusia kita harus dikedepankan. Ini urusan pendidikan, ini urusan kesehatan, ini urusan kesejahteraan. Jadi kalau 3 elemen dasar dari Human Development Index tadi bisa kita tingkatkan, kita akan bisa melakukan lompatan-lompatan. Tadi transformasi ekonomi, termasuk sustainable transformation, itu bisa dilakukan kalau human capital-nya sudah pada posisi yang jauh lebih baik dari hari ini. Perutnya terisi, pakaiannya yang kurang, rumahnya ada. Coba datang ke tidak sejauh-jauh di Jakarta, masih banyak wajah miskin ibu kota. Wilayah-wilayah kumuh yang petak kecil isinya 4-5 keluarga, bergantian, shift-shiftan. Jadi ini menjadi tantangan kita. Kemarin kita baru sama-sama merayakan demokrasi, betul? Masih ada sisa warna kumuh. Bagi yang menggunakan hak pilihnya, artinya kita menjadi bagian dari sejarah. Tapi juga sekaligus ada harapan besar siapapun pemimpin daerah yang akan terpilih.
bukan hanya Jakarta tentunya, tapi seluruh Indonesia di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Mudah-mudahan mereka amanah dan menjadi pemimpin-pemimpin rakyat yang juga bisa membawa kemajuan. Pemilu atau pilkada yang aman dan damai atau demokratis itu satu hal, itu achievement dengan sendirinya. Tetapi hasil dari pilkada yang baik tadi justru yang lebih penting, apakah hadir pemimpin-pemimpin yang visioner, transformasional, dan juga bisa melipat gandakan semua sumber daya yang dimiliki. Saya ingin kembali pada semangat acara hari ini yang diselenggarakan oleh AAEI maupun CSA Community. Mari sama-sama kita mencari terobosan-terobosan. Saya sudah menyampaikan betapa membutuhkannya proyek-proyek infrastruktur sumber penganggaran yang cukup tadi dalam berbagai bentuk skema kerjasamanya. Pasar modal punya peran yang sangat penting dan kita ingin melibatkan berbagai perusahaan, institusi, termasuk partisipasi masyarakat melalui pasar modal. Ada DINFRA misalnya, ada juga skema-skema yang lainnya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ini menjadi bagian yang baik untuk sama-sama kita berkontribusi pada pembangunan nasional, mari kita lakukan itu bersama-sama. 5 tahun ke depan harapannya Indonesia semakin maju. Dan ingat, begitu masuk 2025, gampang kita ngitungnya, tinggal 20 tahun lagi menuju 2045. Saya melihat ada beberapa wajah-wajah yang rasanya masih segar, maksudnya masih usia sangat produktif. 20 tahun ke depan artinya menjadi masa yang harus tidak boleh kita lewatkan. Bagi kita yang lainnya, mudah-mudahan umur panjang kita, Bapak Ibu sekalian, yang sudah senior-senior, mudah-mudahan umur panjang untuk bisa menyaksikan benar ya 2045 Indonesia Emas. Benar tidak generasi penerus yang kita siapkan ini benar-benar bisa memimpin dan mengawaki kita semuanya, termasuk mengawaki pasar modal yang harusnya juga semakin kredibel dan memiliki peran yang besar. Inilah harapan kita Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan apa yang kita lakukan bersama-sama ini, Indonesia bisa semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, I'm more than happy untuk bisa berdiskusi lebih lanjut proyek-proyek, program-program apa yang ke depan bisa dijalankan dengan baik, termasuk mega infrastruktur yang juga beberapa saat ini kita kedepankan menjadi salah satu prioritas. Misalnya tanggul raksasa Giant Seawall. Sudah tahu kenapanya? Kita tidak ingin ada yang tenggelam. Land subsidence di pantai utara Jakarta terus terjadi. Penurunan permukaan tanah. Ini contoh. Di Muara Baru setiap tahunnya turun 10 cm. Berarti 10 tahun berapa? 1 meter. 1 meter itu setinggi siapa? Ya, kira-kira segini ya. 1 meter, 10 tahun. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, tidak ada yang dilakukan, ya tenggelam betul. Ada ribuan kepala keluarga, termasuk komunitas nelayan. Nah, tanggul yang ada, yang sudah dibangun, yang tengah dibangun, belum selesai semuanya, tingginya 4,8 meter. Itu diperhitungkan sampai dengan tahun 2033. Tapi beyond itu harus lebih tinggi lagi. Itulah mengapa kita rancang, kita rencanakan dibangun Giant Seawall. Dan itu baru bicara Jakarta. Padahal pantai utara, Pantura itu bukan hanya Jakarta. Sampai mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi tentu kita skala prioritas mana yang paling mendesak. Karena lagi-lagi keterbatasan anggaran. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir bersama agar proyek-proyek seperti ini juga sukses ke depan. Dan juga bukan hanya itu, kita harus cari solusi yang lain. Misalnya, mengapa sampai turun tanahnya? Karena masyarakat Jakarta yang jutaan ini jumlahnya
ambil air tanah setiap saat. Ini yang membuat tanah turun. Kita harus perbaiki suplai air bersih dari Jatiluhur, dari Krayan, dari tempat yang lain, sambil kita normalisasi sungai-sungai, sambil perbaiki waste management, sanitasi, air bersih, dan lain-lain, sehingga ya semuanya hidup lebih baik, lebih nyaman, dan lebih berkurang kerentanan terhadap bencana alam, termasuk banjir rob, dan lain sebagainya. Bicara bendungan, bendungan harus berdampak. Bendungan besar, tapi kalau tidak bisa langsung mengairi sawah-sawah kita, para petani kita tetap akan sengsara. Padahal kita tadi ingin menuju swasembada pangan. Nah, bendungan dibuat, dilengkapi dengan saluran-saluran irigasi yang juga sekali lagi harus langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Bicara konektivitas, bandara, pelabuhan, stasiun, kereta, jalan-jalan penghubung antar daerah, antar provinsi juga harus diperkuat, supaya tadi biaya perpindahan manusia, barang dan jasa semakin murah. Alhamdulillah kemarin kami berupaya paling tidak menjelang Natal dan Tahun Baru kita bisa mengurangi sedikit harga tiket pesawat, ya hingga 10%. Mudah-mudahan bermanfaat langsung bagi masyarakat, dan tentunya ini harus dikawal melalui policy. Semuanya adalah policy options, pilihan kebijakan publik yang selalu tidak mudah. Kalau mudah bukanlah kebijakan publik. Kalau kebijakan publik pasti rumit dan complicated, semua punya peran yang sama. Saya mengajak atas nama pribadi dan pemerintah kepada semua kalangan, termasuk para profesional, para analis, para pelaku pasar modal, mari kita bergandengan tangan, kita menjadi super team untuk menyongsong Indonesia yang semakin baik ke depan 2025 and beyond. Mudah-mudahan kita semuanya semakin sukses. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dan sukses kepada Bursa Efek Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.